Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita siapkan hati kita teduhkan kita mau menghadap Tuhan. Kita percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita angkat pujian. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita akan menjadi dari satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindu Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi nyanyikan
dengan hati yang tulus, katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, ku mengasihi, ku mengasihi, ku mengasihi, ku mengasihi. Saya ajak teman-teman untuk menyembah Tuhan, kita agungkan nama Tuhan karena Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya. Ku sembahkan, ku sembahkan. Kami puji nama-Mu, Kau yang ku sembah, Kau segalanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajarku mengasihi, ajarku menghormati-Mu, Kau segalanya Tuhan. Kau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Sekali lagi teman-teman nyanyikan, mengasihi, ku
Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pemeliharaan-Mu, kami masih boleh ada sampai hari ini. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau, biarlah Engkau bertahta atas pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang sedang Kau persiapkan, biar apapun yang disampaikan benar-benar itu berasal dari hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kaum kami dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, biar nama-Mu yang terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you Andre, Stefani, thank you juga buat JJ dan Esther. Nah teman-teman, sebelum ya tiba-tiba gede ya layarnya ya. Sebelum kita mulai sharing hari ini, Koko pingin minta teman-teman terutama yang off cam buat kasih reaction dong supaya Koko tahu kalau teman-teman ada di depan gadget masing-masing. Jadi yang nggak bisa on cam nggak apa-apa, tapi Koko harap teman-teman bisa tetap fokus buat dengar. Oke, nah teman-teman, bulan ini kan tentang time management, dan sedikit nge-recap dari apa yang udah di-sharingin sama pembicara kita 2 minggu lalu. Pertama Kapin kan ngomongin tentang prioritas gitu ya. Dan kemarin minggu lalunya Ko Kevin ngebawain tentang disiplin. Nah, hari ini teman-teman, Koko bakal ngomongin tentang goals gitu ya, ataupun ya personal goals. Lebih tepatnya pentingnya memiliki personal goals gitu teman-teman. Jadi hari ini Koko akan lebih banyak ngebagi tentang tips gitu ya, ngebagi tentang tips ataupun tentang kisi-kisi. Bukan berarti expert di sini, justru malah lagi struggling juga. Tapi yuk kita belajar bareng-bareng tentang gimana sih kita harusnya memiliki goals dalam hidup ini. Dan seharusnya sih sharing hari ini sangat-sangat bisa applicable juga buat teman-teman semua, sekalipun mungkin usianya beda-beda gitu ya. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya goals itu gitu. Karena mungkin setiap kita punya definisi masing-masing. Tapi kalau menurut Koko, goals itu pasti bicara tentang hasil. Hasil yang udah kita harapin, kita bahkan rencanain gitu ya. Kita komitmen juga buat mencapainya. Jadi nggak hanya sekedar sembarangan suatu keinginan gitu ya. Bukan hanya sekedar angan-angan, tapi ada hal khusus atau spesifik yang memang lagi kita kejar, yang memang lagi kita rencanain dan kita komit buat melakukannya. Nah,
penting juga teman-teman, goals itu tuh sebenarnya nggak selalu ngomongin tentang besar kecilnya gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang berpikir, aku nggak punya goals sih Kak dalam hidup ini. Karena dia ngerasa atau bahkan dalam tanda kutip minder, kayaknya goals aku nggak terlalu penting deh dibandingin yang lain gitu ya. Karena mungkin berpikirnya cuma dari skopnya. Ah kayaknya goals aku terlalu kecil deh gitu. Ataupun dari jangka waktunya. Bukan dari long term atau short term-nya, teman-teman. Bukan dari jangka panjang atau jangka pendeknya. Tapi nggak harus yang jangka panjang, jangka pendek pun juga bisa jadi goals gitu kan. Nah, simpelnya teman-teman, goals itu adalah mimpi dengan adanya deadline gitu. Kan kadang-kadang kalau misalkan kita berandai-andai atau bermimpi itu kan seolah-olah nggak ada deadline-nya. Nah, bedanya kalau goals itu ada deadline-nya, teman-teman. Karena kita harus mencapai satu goals di dalam kurun waktu tertentu, gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Kenapa penting, gitu ya? Kenapa penting buat kita punya personal goals dalam hidup ini? Kenapa penting buat kita tahu apa sih yang jadi tujuan dalam hidup kita? Apa sih yang mau kita kejar dan apa sih yang penting buat kita gitu. Karena teman-teman dengan kita membuat goals gitu ya, kita bisa lebih memiliki arah dalam hidup ini. Kita nggak sembarangan ke kanan kiri gitu ya. Kita nggak lost track gitu ya. Kita tahu track yang harus kita laluin, yang harus kita jalanin gitu ya. Nah, terus yang kedua kita bisa lebih melihat gambaran yang lebih besar. Gambaran itu tuh bisa berbicara soal tentang kehidupan itu sendiri, diri kita sendiri gitu ya. Mungkin orang yang nggak punya goals nggak bisa melihat dirinya secara utuh. Tapi orang yang punya goals, dia pasti akan melihat dirinya lebih utuh. Karena misalkan goals-nya ini dia berbicara soal pengembangan diri gitu ya. Dia harus tahu dulu apa yang menjadi kelemahan, apa yang jadi kelebihan dari diri sendiri. Makanya akan ngebantu kita lebih melihat gambaran yang lebih besar. Nah, yang ketiga dengan adanya goals, pasti rata-rata orang ya akan lebih bisa punya motivasi, teman-teman. Dibandingin orang yang ngalir aja. Dibandingin orang yang kayaknya tuh ngikut aja gitu ya. Orang yang punya goals biasanya akan lebih punya motivasi. Bahkan motivasi dalam hal kecil pun juga bisa terbangun. Misalkan orang yang tadinya nggak punya goals, bangun siang aja deh gitu ya. Ah udahlah, nanti aja deh kerjainnya. Ah besok aja lah kerjainnya. Tapi orang yang udah punya goals, yang udah punya target gitu ya, dia akan lebih terpacu tuh. Wah gue nggak boleh nunda nih. Wah gue harus bangun nih. Gue harus nggak boleh males nih. Gue nggak boleh mager. Ada motivasinya teman-teman. Nah yang keempat, jadi bisa beri kontrol yang lebih baik buat masa depan. Kita bisa lebih ngatur arah hidup kita ke depannya mau gimana. Kita juga bisa lebih kontrol situasi-situasi yang bakal kita hadapin. Dan secara nggak langsung, kita jadi bisa kurangin risiko-risiko kita di masa depan. Misalkan kalau ada orang yang memang targetnya mau jadi dokter gitu ya. Kayak Ola misalkan gitu ya. Mau jadi dokter. Dia udah bisa lebih tahu arah hidupnya, targetnya, dan step-stepnya, teman-teman. Dia harus kuliah di mana, harus ikut kelas di mana, harus ambil bagian apa gitu ya, harus tekunnya di bidang apa gitu ya. Karena sekalipun dokter bukan berarti harus tekun di semuanya, kan nanti ada spesialis dan lain-lain. Tapi itu bisa jadi kurangin risiko. Dibanding orang yang nggak punya goals, dia akan coba tuh semuanya. Ditembak semuanya, dijalanin semuanya. Padahal itu jadi nggak punya kontrol dan bisa nambah risiko-risiko yang harusnya bisa dihindari. Jadi teman-teman, ini beberapa poin. Kenapa sih kita harus punya goals? Nah, mungkin selama ini kita nggak terlalu percaya kenapa ya kita harus punya target atau goals dalam hidup ini. Karena kita ngerasa, ya aku fine-fine aja kok dengan kehidupanku sekarang. Aku ngerasa, ya selama masih bisa kuliah, selama masih ada kerja, kayaknya it's okay lah. Urusan nanti besok gimana ya urusan nanti gitu. Bukannya berarti kok ingin mengajarkan teman-teman untuk selalu apa ya, selalu mengkontrol hidup, enggak. Tapi ya juga
Kalau kita tahu arah hidup kita ke depannya, goals kita gitu. Eh, ini sedikit gambaran sebelum kita masuk ke poin-poin selanjutnya gitu ya. Nah, pertanyaannya teman-teman udah punya belum nih goals dalam hidup kita, dalam hidup teman-teman gitu ya. Kalau tadi kan judulnya The Importance of Personal Goals. Jadi kita ingin ngebahas pentingnya goals-goals pribadi dalam hidup kita gitu. Bahkan kalau Koko sendiri berkaca dari diri sendiri gitu ya. Koko pun juga orang yang sebenarnya baru-baru ini sadar kenapa penting banget untuk punya target atau goals. Koko tuh orang yang termasuk orang yang sangat ngalir hidupnya. Sangat-sangat ngalir gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau mikirin nanti nextnya mau jadi apa gitu ya. Nanti kedepannya harus bagaimana, Koko nggak terlalu ambil pusing. Karena ngerasa udahlah jalanin aja hari ini. Udahlah jalanin aja yang ada sekarang. Udahlah yang ada di depan mata aja yang jadi fokus. Bahkan teman-teman, pas Koko dulu SMA, ini unik sih. Jadi ketika Koko SMA, saking Koko nggak punya targetnya gitu ya dalam hidup gitu ya. Koko sampai udah SMA 3, Koko nggak nyari kampus mau di kampus mana. Biasanya orang kan kalau bahkan dari SMA 2 pun juga udah tahu, wah gila nanti gue mau kuliah ke luar negeri wah gue mau keluar kota ntar gue mau ambil psikologi ntar gue mau ambil arsitek dan lain-lain. Udah mulai nyari-nyari ngumpulin brosur gitu kan, udah mulai nanya-nanya temen dan lain-lain, udah mulai coba tes-tes masuk, bahkan mungkin beberapa. Saking Koko nggak tahu, dan bukannya nggak tahu sih, Koko nggak mau mikirin ke depannya itu mau kayak gimana. Koko sampai hampir udah mau lulus lulus sekolah, Koko nggak tahu mau kuliah di mana. Bukannya karena nggak tahu, karena nggak nyari, teman-teman. Ada satu kejadian yang ini menurut Koko random tapi unik. Jadi satu waktu di kelas gitu ya, kebetulan kelas Koko nggak terlalu banyak muridnya. Paling cuma sekitar 20 orang satu kelas gitu ya. Nah, ditanyain satu-satu sama gurunya. Kamu nanti kalau udah lulus mau kuliah di mana, lanjut di mana gitu kan. Wah, Koko pertanyaan yang selama ini Koko hindarin karena Koko juga nggak mikirin. Terus ditanya satu-satu. Oh, aku mau kuliah di sini dengan mantep gitu kan, teman-teman Koko yang lain. Oh, aku mau kuliah di sini, mau kuliah di sini, mau kuliah di sini gitu. Nah, Koko nggak tahu nama-nama kuliah, nama-nama kampus itu ada apa aja gitu. Ini parah banget deh. Koko tuh parah banget sampai bener-bener yang istilahnya tuh dulu pas SMA nggak nyari tahu sedikit pun tentang kampus gitu kan. Yang kepikiran waktu itu kampus yang Koko kepikiran di benak Koko itu BINUS gitu. Jadi pas ditanya sama gurunya, Abed kamu mau kuliah di mana habis lulus? BINUS Pak. Wah, dengan yakin kan, BINUS Pak gitu kan. Tanya lebih lanjut, ngambil apa kamu? Desain. Wah, padahal nggak bisa gambar teman-teman, padahal nggak jago gambar sama sekali, tapi yang Koko kelintas itu. Nah, yang lucunya apa teman-teman? Dari belakang Kenneth bangga. Dari belakang temen Koko duduk di depan, ada temen di belakang, dia dengan suara kenceng gitu ya, oh Bet, lu BINUS juga gitu, lu BINUS juga gitu kan. Wah, yang kebetulan teman Koko yang di belakang belum ditanya, jadi Koko nggak tahu dia kuliahnya mau di mana. Begitu Koko jawab BINUS, dia ngerasa wah ada temennya nih, oh lu BINUS juga Bet gitu kan. Dan yang uniknya, si teman Koko ini ngambilnya desain juga gitu. Wah, udah makin ketar-ketir kan istilahnya kan. Setelah selesai kelas, break time, Koko diajak ngobrol sama si temen ini. Bet, lu udah ambil belum ujian masuknya? Ditanya-tanyain. Lu udah ambil ujian masuknya belum? Lu udah daftar belum? Udah isi formulir daftarnya belum? Gitu-gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman, singkat cerita, Koko ikut tesnya loh. Koko ikut tes masuk BINUS untuk jurusan desain. Dan jurusan desain teman-teman itu harus tes mata.
tes apa nggak boleh buta warna gitu kan. Koko sampai daftar, sampai bayar buat tes buta warna itu. Bener-bener Koko akhirnya gara-gara cuman ngasal jawab, terus teman Koko nyecer dan Koko nggak enak, akhirnya Koko tes bareng dia. Dan lulus. Lulusnya pun juga bukan lulus yang asal lulus ya. Koko lulus dengan predikat B. Kan ada A, ada B, ada C gitu kan. Koko lulus dengan predikat B yang bayarnya nggak terlalu mahal. Terus Koko nanya, apakah ini tujuan hidupku? dengan alasan yang sepele banget teman-teman, gara-gara Koko asal nyoba, Koko ngerasa apakah ini tujuan hidup gue ya? Atau jangan-jangan gue harus jadi desain grafis ya gitu kan. Nah, udah terus pulang, Koko kasih tahu ke papa mama kan. Aku diterima nih di BINUS sekolah desain atau aku masuk sini aja ya. Wah, papa Koko langsung nantang Koko. Pokoknya ini sempat heboh lah di keluarga gara-gara nggak ada dasarnya sama sekali buat gambar. Tapi ini sok-sokan masuk kuliah gambar gitu kan. Akhirnya dinasihatin lah, sempet diomelin juga segala macem. Akhirnya singkat cerita Koko nggak jadi masuk di sekolah desain. Koko akhirnya masuk ke kampus namanya Prastia Mulia, sekolah bisnis. Dan teman-teman tahu, sekali lagi, bukan gara-gara planning Koko. Bukan gara-gara kemauan Koko masuk sekolah desain apa bisnis itu. Koko masuk ke sekolah bisnis ini, teman-teman. Cuman gara-gara Koko udah deadline nih, udah bener-bener udah mau UN, udah mau lulus. Koko cuman melihat satu brosur dari teman Koko yang lagi dia pegang di kelas. Terus Koko simple nanya, itu brosur apaan? Kampus nih, baru di BSD, sekolah bisnis. Oh, coba dong, gue minta brosurnya. Nah, Koko kasih ke papa Koko. Wah, papa Koko semangat banget. Langsung singkat cerita didaftarin, terus tes masuk, terus akhirnya masuk. Jadi Koko masuk ke Prastia Mulia, yang ternyata setelah Koko tahu, itu tuh ketat banget ujiannya. Ketat banget ujiannya dan susah banget buat masuk sana. Sementara Koko masuk sana pun juga dengan keadaan yang, ini sekolah apaan sih? Koko nggak tahu. Gara-gara didaftarin dan itu cuma terima nasib gitu ya. Nah, itu tipe Koko, teman-teman. Jadi ketika Koko bawain sharing hari ini, kalian harus tahu background Koko adalah bekas orang yang nggak pernah punya target, yang nggak pernah punya planning, yang nggak pernah hidupnya selalu ngalir aja. Tapi hari ini Koko sadar teman-teman, pola hidup seperti itu tuh nggak bagus. Pola hidup kayak gitu tuh berbahaya buat kedepannya. Nah, penting banget buat kita punya goals teman-teman. Bahkan ya istilahnya kalau kita main bola pun sekalipun main olahraga, yang dikejar kan goalnya gitu kan. Yang dihitung buat menang itu selama 90 menit pertandingan kan yang dicari goalnya doang. Jadi sebegitu pentingnya goal, nggak cuma dalam olahraga, tapi juga dalam hidup kita, teman-teman. Nah, jadi mungkin ada yang membayangkan buat goal itu, buat tujuan atau target dalam hidup itu kayaknya bingung kok. Aku apa ya jadi target aku ke depannya? Aku masih agak blur sih, masih agak bingung gitu ya. It's okay gitu. Karena kebanyakan orang ketika membuat goal setting gitu ya, mungkin berpikirnya gampang lah, tentuin goalnya mau apa, terus dia buat perencanaan. Oh, aku misalkan mau dapat uang 100 juta dalam usia 25 tahun gitu kan, yang sempat viral gitu kan. Wah, buat plan. Aku lulus tahun segini, nanti aku dapat kerja dengan gaji 7 juta gitu kan. Terus aku nanti 1 tahun berikutnya aku udah dapat promosi, gajinya jadi 10 juta, 12 juta gitu kan. Terus nanti bikin usaha lagi selain kerja, usahanya terus nggak diperhitungkan gagalnya, usahanya langsung berhasil gitu kan, dengan omset per bulan 50 juta gitu kan. Wah, kayaknya bisa nih, umur 25 udah punya 100 juta gitu kan. Terus dia ngerasa oke, gue udah punya plannya, gue udah punya rinciannya, terus tinggal gue lakuin, terus akhirnya berhasil mencapai goal itu. Kayaknya simple, kayaknya sederhana, dan kayaknya mudah. Biasanya dalam hal apapun, kebanyakan ya, ketika orang membuat goal, yang dipikirin itu tuh skopnya terlalu kecil, teman-teman. Yang dipikirin tuh cuman dari gambaran luarnya, atau yang dia
yang istilahnya yang mudahnya lah, jalan mudahnya. Padahal teman-teman sama-sama tahu realitanya sering banget jatuh bangun, banyak rintangan, banyak tantangan yang kita pikir, wah gila, ternyata realitanya sesulit ini ya. Wah gila, ternyata aslinya nggak segampang yang gue duga ya. Gitu ya. Ini kalau digambar lewatin jalan berbatu dulu, lewatin pohon, bahkan sampai harus naik gondola, terus lewatin laut segala macam kan buat mencapai garis finish gitu. Inilah realitanya, teman-teman. Banyak lika-liku yang nggak terduga, yang penuh dengan trial error, dan kadang-kadang orang jadi gampang menyerah di tengahnya, gitu. Nah, teman-teman, Koko pingin kasih tips juga buat teman-teman 10 langkah buat kita bisa lebih realistis dalam mencapai goals, gitu ya. Nah, pertama mungkin kita bisa tentuin atau pikirin kira-kira apa sih yang menjadi passion kita. Sekali lagi, goals ini bukan berarti hanya sekedar cita-cita atau impian gitu ya. Tapi goals ini Koko pengen ngajarin teman-teman buat punya satu kebiasaan atau satu pola yang dimana hidup tuh jangan ngalir aja. Yang dimana hidup tuh kalau bisa di-planning, diruntutin, dan tahu target kedepannya tuh mau apa gitu ya. Mungkin bisa mulai dari passion kita sendiri. Aku tuh tipe orang yang sukanya di belakang meja atau orang lapangan. Aku tuh passionnya lebih banyak yang seni atau yang logika. Aku passionnya lebih banyak ngajar atau misalkan lebih banyak mendengarkan dan lain-lain gitu ya. Lalu bayangin dengan passion itu diri kita di masa depan tuh kita jadinya seperti apa misalkan. Kalau memang pengajar gitu ya, aku kayaknya demen deh ngomong di depan umum gitu kan. Mungkin kita bisa ngebayangin target kita pengen jadi public speaker gitu, pengen jadi motivator lah atau pengajar dan lain-lain gitu ya. Terus kita brainstorming, kita libatin juga pendapat orang lain supaya mengklarifikasi benar gak sih yang kita bayangin tentang diri kita, orang lain itu tuh juga lihat atau enggak gitu. Jadi brainstorming bareng, cari pandangan dari orang-orang lain, dan tanyakan why. Nah, kenapa aku harus menjadi public speaker misalkan? Kenapa aku demen ngomong di depan umum? Kenapa orang berpikir aku bagus public speakingnya? Dan lain-lain. Tanyakan, kenapa kenapa penting untuk aku benar-benar bisa jadi public speaker? Dan lain-lain. Nah, yang kelima itu smart. Smart di sini bukan pinter, teman-teman. Tapi ini kayaknya mungkin rata-rata teman-teman tahu, tapi kalau yang belum tahu, Koko akan coba kasih tahu. Kita ke next slide dulu. Nah, dalam membuat goals, teman-teman, ini sorry ya, ini Koko bukannya bermaksud jadi kayak ngajar, tapi Koko emang berbagi ilmu dari apa yang Koko pelajarin. Jadi ya ini bentuknya khotbah sharing hari ini lebih ke arah agak seminar-seminar dikit awalnya gitu ya. Tapi ini teman-teman biar nambah wawasan juga aja. Nah, teman-teman, dalam membuat goals itu ada yang istilahnya tuh SMART. Singkatannya tuh specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Ini sebenarnya alat bantu yang udah lama banget. Kayaknya semua orang juga udah tahu gitu ya rata-rata. Terutama yang kuliah di manajemen pasti tahu. Tapi nggak semuanya dilakuin. Kadang-kadang kita kalau buat goals kan lebih keingetnya satu goals doang gitu kan. Oh, gue mau jadi pebisnis, ya udah gitu doang. Tapi nggak spesifik tuh pebisnisnya ngapain, terus seberapa besar bisnisnya, kira-kira bisa dicapai gak bisnisnya. Kalau misalkan seumuran kita, misalkan gue mau bisnis batu bara gitu ya. Padahal kita aja orang tua kita atau keluarga kita nggak ada yang pernah main batu bara gitu kan. Itu kan kayak istilahnya dicapai pun digapai dengan kemampuan kita sekarang pun kayaknya nggak achievable gitu ya. Nah terus realistis gak kira-kira gitu kan. Gue mau bikin bisnis sumber energi baru gitu kan. Itu mungkin untuk sekarang belum realistis gitu kan.
belum untuk kita sekarang gitu. Dan yang terakhir adalah timely. Kapan nih pingin dicapai targetnya? Nah, jadi ini alat bantu teman-teman dalam mendeskripsikan goals teman-teman spesifik mungkin, bisa diukur, ada kuantitatifnya, bisa digapai, realistis, dan ada time bound-nya, ada jangka waktunya, teman-teman. Nah, kita balik ke slide sebelumnya. Jadi, pertama, apa passion kita? Kedua, bayangin diri kita di masa depan. Ketiga, bisa libatin orang lain buat brainstorming bareng. Terus tanya why. Terus yang kelima, smart goals. Nah, setelah kita tulis atau kita catat gitu ya, kita taruh di tempat-tempat yang memang bisa kita lihat supaya ngebantu kita terus remind diri kita, apakah pas bangun tidur, bisa di meja, di kaca gitu kan, atau mungkin di kendaraan gitu, atau mungkin di stiker di laptop atau apapun itu. Jadi biar kita terus terpacu sama goals-nya. Misalkan olahraga, tulis aja udah olahraga dulu ya teman-teman ya. Ini pas zaman-zamannya Koko masih S1 dulu, goals Koko tuh pingin jadi kaya, teman-teman. Jadi Koko tuh punya wallpaper. Itu tuh cuman tulisan 3 kata yang Koko buat sendiri. Backgroundnya putih, backgroundnya hitam, fontnya warna putih. Dijadiin wallpaper, tulisannya gua harus kaya. Jadi sempat ada masa-masanya ketika Koko dengan keinginan, dengan apa ya, dengan goals Koko pingin kaya gitu. Dan itu Koko pasang sebagai wallpaper. Nah, nanti selanjutnya teman-teman harus breakdown. Breakdown itu kira-kira step-step goals itu kan step akhirnya nih. Breakdown dengan objektifnya, dengan rinci, dengan lebih detail gitu ya. Misalkan goalnya pingin jadi pebisnis. Breakdown tuh, aku harus ikut seminar bisnis, aku harus punya koneksi, aku harus punya mentor, dan lain-lain. Jadi ada small step-nya gitu ya. Kalau misalkan goals itu visi, nah ini ada misinya. Nah, terus yang ke-8, take action. Dan yang penting terus coba dan jangan takut gagal sambil dievaluasi. Nah, teman-teman, 10 step ini bisa jadi gambaran buat kita dalam membantu kita punya goals. Sekali lagi, Koko pingin ngajarin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, bukannya berarti kita nggak percaya dengan kemampuan Allah gitu ya. Tapi Allah pun juga pingin agar kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Allah pun juga pingin agar kita bisa memaksimalkan diri sendiri. Bukan berarti kayak, aku kan percaya aku anak Allah, aku pasti ditolong Allah, aku pasti dijaga, dilindungi. Iya, itu pasti gitu ya. Tapi Allah pun juga pingin kita menggunakan kehendak bebas kita. Jadi teman-teman, semoga bisa sedikit dapat gambaran kalau hidup kita ini harus bertanggung jawab. Kita berhutang bukan untuk diri sendiri gitu ya. Kita berhutang ke Allah yang menebus kita. Dalam arti kita harus bisa memaksimalkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun harus tahu goals kita ke depannya itu harus seperti apa. Dan yang paling penting, apakah goals yang kita inginkan itu memang berasal dari Allah. Perbedaannya ketika orang yang belum dewasa rohani, dia membangun goals dan berharap Tuhan setuju dengan goals-nya. Tapi orang yang lebih dewasa rohani, ia tahu goals apa yang Tuhan inginkan dan itulah yang menjadi goals-nya. Nangkep ya? Kebayang ya? Kalau orang yang belum dewasa rohani, ia udah punya goals-nya sendiri nih. Udah punya bayangan gambarannya. Dan dia pingin Allah yang setuju dengan goals-nya. Tapi orang yang lebih dewasa rohani, ia tahu goals apa yang Allah mau dalam dirinya. Dan itu yang dijadikan goals-nya. Nah, teman-teman, ini harus jadi pergumulan kita. Untuk apa kita hidup, untuk
siapa kita hidup, dan bagaimana kita hidup lagi nanti ke depannya. Itu harus jadi pergumulan kita, supaya kita nggak menyia-nyiakan waktu. Kita nggak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan udah kasih. Gitu ya. Nah, teman-teman, tadi ini udah. Koko sedikit ngebahas, nge-flashback apa yang udah Kapinkan bagiin tentang urgent dan important matrix. Ini ada 4 kotak gitu ya, atau 4 kuadran. Ada urgent dan important yang sebelah kanan atas, nggak urgent, nggak mendesak, tapi penting gitu ya. Terus yang kiri bawah mendesak, tapi nggak terlalu penting. Nah, yang keempat itu nggak penting dan nggak mendesak. Kenapa Koko pengen ngebahas ini? Karena teman-teman, kita tuh sering banget salah ngasih hal-hal dalam hidup kita di kuadran yang salah. Kita jujur kadang-kadang tuh suka nggak tahu apa yang penting dan apa yang mendesak buat kita. Sekali lagi, bisa juga gara-gara keadaan, gara-gara deadline, ataupun tekanan, seolah-olah semuanya jadi urgent dan jadi important, teman-teman. Tapi Koko pengen kasih pemahaman satu, teman-teman. Kebanyakan orang, rata-rata orang, dan dari lingkungan sekitar yang Koko lihat gitu ya, hal yang dianggap urgent dan important adalah hal yang memang jadi tanggung jawab dia. Jadi bagian yang harus dia kerjakan. Misalkan sekarang teman-teman lagi kuliah. Semua hal yang berbau dengan kuliah itu pasti akan jadi urgent dan important. Ketika teman-teman lagi kuliah, lagi penuh dengan tugas, lagi banyak deadline gitu ya. Pasti yang teman-teman sangat prioritaskan segala waktu, segala perhatian itu untuk kuliah. Entah itu tugas, entah itu ujian, entah itu project, apapun itu. Dan ini pola yang emang udah terjadi di banyak orang, teman-teman. Kita sering banget menganggap yang kita lagi kejar atau yang lagi ada di depan mata kita, itu benar-benar jadi hal yang paling urgent dan yang paling penting. Tapi kita ternyata tanpa kita sadar, teman-teman, kebanyakan orang memposisikan mencari Tuhan itu di posisi kanan atas, gitu ya. Tahu sih, percaya sih, penting buat mencari Tuhan. Tapi kayaknya nggak mendesak deh. Kayaknya kerjaan aku ini lebih mendesak dibanding cari Tuhan. Dibanding bergumul dalam Tuhan. Dibanding hal-hal yang agamawi atau rohani. Gitu ya. Kayaknya apa yang lagi di depan mata, ini kalau aku nggak kelarin besok gitu ya. Ini atasan aku bisa ngomel-ngomel nih. Ini kalau aku nggak belajar malam ini sampai begadang, ini besok ujian bisa gagal nih. Ini kalau aku nggak kerjain sekarang, nanti tugas akhir aku, laporan akhir aku bisa mundur nih, bisa telat nih, gitu ya. Dan kita terlalu disibukkan dengan hal-hal seperti itu, sampai kita berasa Tuhan penting sih, tapi kayaknya boleh nanti dulu deh. Kayaknya Tuhan ngerti deh. Tuhan kayaknya bisa memahami deh, gitu ya. Apalagi kebiasaan pola banyak orang ketika dia capek, ketika dia lelah gitu ya. Udah ada komitmen buat berdoa, udah ada komitmen buat baca Alkitab, tapi karena dia nggak ngerasa itu sebagai satu hal yang urgent, sekalipun itu important, dia akan menunda. Dia akan berkata, nggak apa-apa deh kayaknya besok. Ada toleransi, teman-teman. Nah, ini hal yang ternyata sebegitu sebegitu berkhianatnya manusia ke Tuhan, teman-teman. Tanpa manusia sadar, mereka itu benar-benar telah berkhianat ke penciptanya. Tapi Allah sangat-sangat sabar terhadap manusia. Allah sangat-sangat mengasihi dan ia nggak ingin, seperti dikatakan di firman Tuhan, ia nggak ingin satu orang pun binasa. Makanya kita terus dikasih kesempatan. Tapi kalau setiap kali kita dikasih kesempatan dan kita selalu memandang Tuhan itu ada di kuadran 2, penting tapi nggak mendesak, maka kita nggak akan pernah sampai satu titik punya hubungan yang benar dengan Tuhan.
teman-teman. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada orang yang bahkan ternyata di kuadran 4, nggak penting dan nggak urgent. Wah, itu sih udah jauh banget gitu ya. Itu sih udah mungkin kayaknya udah helpless juga gitu kan. Orang yang merasa Tuhan itu sangat-sangat kesekian, nggak penting dan nggak important, apalagi soal kekekalan, soal kematian, soal keselamatan itu nanti aja deh. Gue masih ada target mau menang proyek nih. Gue masih ada target, gue masih ada cicilan, gue masih ada harus pelunasan hutang, gue belum punya rumah, gue belum punya mobil, gue belum nikah dan lain-lain. Jadi Tuhan itu udahlah nanti aja deh gitu ya. Nah, kita sering banget memposisikan Allah tuh di kuadran yang enggak tepat dibanding dengan target ataupun kesibukan kita. Makanya kenapa hari ini Koko membahas tentang target? Karena teman-teman, target dalam hidup kita sekalipun mungkin terkesannya itu enggak rohani. Karena orang terbiasa membedakan kalau gereja itu rohani, kalau enggak gereja itu enggak rohani. Padahal semua itu adalah rohani. Jadi teman-teman, sekalipun teman-teman dalam dunia kuliah, dunia kerja, dunia bisnis, jangan sampai menggantikan posisi Tuhan sebagai yang terutama, teman-teman. Semua yang kita kerjakan bermuaranya harus untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita nggak terlalu pusing ataupun kita nggak terlalu berambisi terhadap target-target yang mungkin terkesan nggak rohani gitu ya. Tapi kita harus mulai memposisikan diri kita ketika kita punya target dalam hidup. Kita tahu kita harus memenuhinya karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika Kokoh membangun bisnis, ketika Kokoh membangun usaha, dan Kokoh harus gaji karyawan, Kokoh harus bayar supplier, harus bayar vendor gitu ya. Kokoh harus bisa melayani customer gitu ya. Kokoh tahu agenda utamanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi ketika Kokoh bekerja, ketika Kokoh berusaha, yang terutama itu adalah Tuhan. Nah, teman-teman, sekalipun teman-teman punya agenda, misalkan aku harus IP segini nih, aku harus jabatan kerja di posisi ini nih, aku harus punya koneksi, punya networking dengan orang ini nih, gitu ya. Aku harus bisa di pelayanan sebagai ketua nih. Aku harus bisa menjangkau jiwa-jiwa dalam waktu sekian, harus bisa komunitas aku harus bisa dengan jumlah orang segini nih, gitu ya. Jangan jadikan itu yang jadi agenda utamanya, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan buat memuliakan Tuhan, gitu ya. Jadi penting buat punya goals, tapi jangan sampai menggantikan posisi Tuhan, gitu. Nah, teman-teman, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita yang udah sering dengar khotbah dari GSKI gitu ya, dari Om Eras, mungkin nggak punya goals atau target yang terlalu terlalu bermateri, terlalu berbicara dengan kemakmuran atau uang. Tapi teman-teman, cinta uang itu bukan hal yang mudah untuk disingkirkan. Sekalipun mungkin kita nggak berpikir sampai jadi konglomerat, tapi ketika kita berpikir, enak ya kalau punya tabungan segini, enak ya kalau aku bisa jalan-jalan tanpa mikir, enak ya kalau aku bisa cukupin orang tua dan aku juga nyaman hidupnya. Itu pun juga bisa jadi salah, teman-teman. Gitu ya. Ketika goals kita, nih penting. Ketika goals kita itu hanya seputar kebahagiaan kita di materi,
maka kita akan pusing, kita akan stres ketika kita belum mencapai sejumlah materi yang kita inginkan. Sekali lagi, ketika goals kita atau impian kita atau yang menjadi target dalam benak kita itu adalah hal-hal materi, kita akan pusing, kita akan terus nggak tenang dan kita akan overthinking, insecure ketika kita sekarang belum mencapai target yang kita inginkan. Dan sekalipun kita udah mencapai, kita juga akan tetap stres. Kita takut kehilangan yang udah kita capai dan bahkan kita bisa pelit untuk berbagi. Tapi teman-teman, kalau kebahagiaan kita nggak di materi, mungkin kebahagiaan kita di keluarga, di pertemanan gitu ya, yang semuanya pun juga dalam lingkup Tuhan gitu ya, kita nggak akan masalah ketika ada orang yang minta tolong ke kita dan kita harus berbagi. Kita juga nggak pusing ketika kita mungkin belum punya materi sejumlah yang kita inginkan. Karena fokus hidup kita bukan di materinya, tapi di kebahagiaannya bersama Tuhan, bersama orang-orang sekitar. Gitu ya. Nah, makanya di ayat 1 Timotius 6 ini, mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan dan nafsu dan jerat yang juga mereka yang buat, teman-teman. Teman-teman lihat deh orang-orang di luar sana yang hidupnya mungkin berkelimpahan, biasanya tidurnya lebih nggak tenang, teman-teman. Lebih takut, lebih cemas, nanti ada apa-apa, semuanya diasuransiin, semuanya dijaminin. Lebih nggak tenang. Mereka bisa lebih gampang untuk jatuh ke dalam pencobaan, jerat, dan nafsu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan oleh memburu uanglah orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada orang yang ngomong kayak itu bahagia, toh ayat ini udah jelas mengatakan mereka malah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena hati kita yang terdalam, rongga kosong dalam hati kita, gak akan pernah terisi dan gak akan pernah dilengkapi dengan materi dan kekayaan, teman-teman. Hati dalam diri kita itu cuma bisa diisi oleh Tuhan. Buktinya apa? Banyak banget artis-artis, bintang terkenal gitu ya, yang kelihatannya baik-baik aja, yang kelihatannya happy, yang kelihatannya nyaman hidupnya, tapi ternyata matinya bunuh diri, overdosis gitu ya. Kurang apa sih mereka? Tapi ternyata hidupnya tragis, akhir hidupnya tragis, teman-teman, gitu ya. Nah, kita baca lagi di ayat Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Teman-teman, kalau fokus kita nggak berbicara soal kebahagiaan, kita nggak berbicara soal materi dan uang, maka kita nggak akan terikat oleh uang itu sendiri. Bahkan, kita bisa gunain uang itu, materi itu, fasilitas itu, buat mengikat hubungan kita dengan Allah, teman-teman. Buat diri kita menjadi saluran berkat buat orang, buat orang lain, gitu ya. Jadi teman-teman penting banget buat mencari tahu apa yang jadi goals dalam hidup kita. Buat penting banget untuk tahu apa sih yang penting dalam hidup kita. Dan buat tahu apa sih yang membahagiakan hidup kita, teman-teman. Semoga malam ini teman-teman bisa lebih refleksiin diri gitu ya. Tentang selama ini teman-teman ngarahin hidup kemana sih? Apa yang sih jadi goals teman-teman? Apa sih yang menjadi kebahagiaan teman-teman gitu ya. Karena setiap kita tuh punya panggilan khusus dan panggilan umum. Panggilan khusus itu beda-beda gitu ya. Bisa jadi dokter, pebisnis, pengacara, bahkan ibu rumah tangga dan lain-lain. Kita punya panggilan khusus yang nggak sama gitu ya. Ada yang di sini ada yang jadi dokter, ada yang jadi uh, psikologi, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi marketer, apapun itu gitu ya. Teman-teman punya panggilan khusus masing-masing dan untuk itulah kita diciptakan, kita jadi warna yang berbeda nih satu sama lain.
Tapi teman-teman, jangan lupa setiap kita punya panggilan umum, yaitu menjadi anak Allah yang sabar dan serupa dengan Tuhan. Sekalipun kita punya panggilan khusus tadi, kita nggak bisa menghilangkan panggilan umum. Sekalipun teman-teman mungkin bergeraknya di bidang pajak gitu ya, misalkan ada yang bergerak di bidang pajak pun sekalipun, tetap harus mengingat panggilan umumnya. Sekalipun teman-teman mungkin one day ada yang jadi ibu rumah tangga gitu ya, teman-teman pun juga harus ingat panggilan umumnya. Jadi teman-teman, tadi aku sempat mention, nggak ada yang rohani dan non-rohani. Semuanya tuh rohani, teman-teman. Gitu ya. Jadi, dengan kita, posisi hidup kita sekarang, bekerja, kuliah, bisnis gitu ya, mau itu jadi guru, mau itu jadi dokter, mau itu nanti jadi psikolog gitu ya, mau itu nanti jadi desain grafis dan lain-lain gitu ya, jadi lawyer, lain-lain. Tetap panggilan umum kita tuh jangan sampai dilupakan. Jadi panggilan khusus itu tuh cuman kemasan luarnya. Kita berbeda, kita punya posisi masing-masing, tapi innernya, intinya tetap panggilan umum kita jangan sampai dilupain. Jadi jangan berkata, kok aku bukan pendeta, aku bukan gembala, aku bukan aktivis di gereja, aku nggak full time di gereja, kayaknya aku nggak rohani deh. Enggak, teman-teman ya. Jadi bukan gereja non gereja berbicara soal pendeta non penonton, tapi setiap kita harus ingat panggilan umum dan panggilan khusus ini gitu ya. Dan terakhir, jadilah seperti prajurit dan pelari yang fokus melihat ke depan dan tidak mempedulikan hal lainnya. Teman-teman, yuk arahin diri kita untuk punya personal goals yang sekali lagi harus sesuai dengan kehendak Allah, dan untuk itu kita fokus. Prajurit dan pelari itu fokusnya tuh cuma ke depan, teman-teman. Dia ketika lari, yang dia lihat tuh cuma garis finish. Dia nggak lihat siapa yang nonton, dia nggak lihat pelatihnya, bahkan dia nggak lihat musuhnya. Dan prajurit pun juga waspada, dia selalu melihat ke depan. Jaga-jaga kalau ada musuh yang menyerang. Jadi teman-teman, jangan kita terdistract oleh hal-hal yang lain yang ternyata itu bisa mengganggu goals kita. Dan yuk, jangan jadi orang yang hanya ngalir aja, tapi jadilah orang yang memang bisa berguna dan berbakti buat Allah dalam kehidupan teman-teman yang beragam ini. Gitu ya. Jadi fokuslah dengan kehidupan teman-teman, terus pertanyakan, Tuhan, apa yang kau mau dalam diriku, dan yuk kita sama-sama jalanin. Gitu. Oke, itu aja sharing dari Koko. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. Amin. Oke, dikembalikan ke hostnya, silakan. Terima kasih Pak Albert. Recordnya boleh di stop. Oh, di record terus.